Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kontributor. Pada episode kali ini nih, kita mau bahas ini profil bisnis dinonaktifkan. Pertanyaan ini muncul di bantuan komunitas Google Profil Bisnis. Pertanyaan ini dibawakan oleh user 1359. Oke, kita anggap saja user angka-angka. Beliau bertanya profil bisnis dinonaktifkan dan begitu banyak kawan-kawan yang dinonaktifkan profil bisnisnya. Apa perbedaan antara ini dengan sebelumnya? Kali ini kawan-kawan coba simak nama profilnya. Di sini nama profilnya sangat panjang sekali. Pengobatan Vital Bogor. Ini namanya kata kunci atau bagian dari promosi. Resmi dan terbukti, ini bisa juga kita katakan masih bagian dari promosi. Nah, oke. Ini promo. Lalu nama bisnisnya yang mana? Bisa saja nama bisnisnya itu sebenarnya hanya yang ini aja. Pusat Vitalitas Haji Asep Junaidi. Pusat Vitalitas Haji Asep Junaidi. Terus apa hubungan hal ini dengan bisnis yang dinonaktifkan? Oke, saya pindahkan terlebih dahulu di sebelah sini. Namun sebelum itu, kawan-kawan bisa lihat saya udah tes sendiri membuat profil bisnis di tahun 2023. Karena sebelumnya sebenarnya saya udah buat profil bisnis di tahun 2012 dan tidak ada kendala. Namun karena akhir-akhir ini banyak banget yang disuspend katanya dan sulit membuat, jadi saya buat sendiri lalu saya tes verifikasi dan alhasil tidak ada kendala. Nah, ketika saya kembali lagi ke pertanyaan penanya kita ini, bisnis profile dinonaktifkan. Kendalanya sebenarnya cukup simpel seperti yang udah saya utarakan. Nama bisnisnya. Anda tidak boleh menyertakan informasi yang tidak diperlukan dalam nama bisnis. Tunggu, mana pertanyaannya tadi? Kita simpan di sini nama bisnisnya. Biar kawan-kawan bisa lihat kenapa saya mengutarakan hal tersebut. Ini saya kecilkan, simpan di ujung atas ini. Di sini jelas tertulis kita tidak boleh menyertakan informasi yang tidak diperlukan dalam nama bisnis. Karena hal ini dapat menyebabkan penangguhan profil bisnis. Terbukti beliau disuspend, ditangguhkan. Lalu siapa tahu beliau kurang ngerti, saya kasih contoh. Lihat contoh spesifik di bawah ini untuk menentukan informasi yang dapat dan tidak dapat disertakan dalam bisnis. Saya berikan contoh. Nah, contohnya mana? Kita turunkan ke bawah sedikit. Ini pengobatan, tunggu kita ganti dulu warnanya ke merah biar lebih jelas. Pengobatan alat vital Bogor ini bisa masuk ke tagline pemasaran. Oke, ini bisa disebut tagline pemasaran. Kenapa seperti begitu? Karena Google udah memberi contoh. Contoh nama yang tidak dapat diterima. Misalnya, Bank Mandiri terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda. Nanti dia dapat diterima kalau hanya Bank Mandiri aja. Wardah Field Beauty. Nanti dia dapat diterima kalau Wardah aja. Jadi pengobatan alat vital Bogor ini mesti dihilangkan karena ini tagline pemasaran. Lalu resmi dan terbukti ini juga dihilangkan karena ini juga masuk tagline pemasaran. Nama bisa membuat
profil kita di suspend. Lebih lengkapnya sebenarnya lebih banyak lagi contoh di bagian sini. Di sini jelas tertulis untuk membantu pelanggan menemukan bisnis Anda secara online. Tampilkan nama bisnis secara akurat. Nama harus mencerminkan bisnis Anda yang sebenarnya, seperti yang digunakan konsisten di toko, website, alat tulis, dan sebagainya yang diketahui oleh pelanggan. Makanya saya bilang mestinya ini minimal ini aja lah, Pusat Vitalitas Haji Asep Junaidi. Pusat Vitalitas Haji Asep Junaidi. Selesai. Tambahkan detail lainnya nanti itu di bagian deskripsi. Alamat, area layanan, dan lain-lain. Nah, misalkan ya, di sini ada contoh nama bisnis bagaimana yang dapat diterima dengan yang ditolak. Tidak boleh, nama bisnis itu tidak boleh ada tagline pemasaran seperti terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda, atau feel the beauty. Begini yang bisa diterima. Kode toko, misalkan si cepat cabang berapa, itu tidak boleh, harus seperti begini saja. Tanda merek dagang terdaftar. Burger King dia kasih tanda merek dagang terdaftar. Tanda yang kecil di ujung ini tidak boleh, harus begini doang. Terus apalagi yang tidak boleh? Kata yang menggunakan huruf besar semuanya. Kagak boleh juga. Kayak misalkan begini, Subway, KFC, IKEA, Informa, itu boleh. KFC boleh. Nah, karena ini merupakan singkatan Kentucky Fried Chicken, tapi Subway bukan singkatan. IKEA huruf besar semua boleh. Karena mungkin IKEA singkatan ya, saya lupa juga sebenarnya. Terus tidak boleh menyertakan informasi jam buka. Pizza Hut buka 24 jam, tidak boleh. Informa dalam kurung tutup, tidak boleh. Nomor telepon kita sertakan, kagak boleh. Karakter khusus kita sertakan biar nama bisnis kita rame, kagak boleh. Ini yang tidak boleh. Kita tidak boleh karakter khusus seperti LTD, LLC, begini, kagak boleh. Harus namanya tok. Informasi layanan, produk, kagak boleh. Telkomsel 4G LTE tidak boleh, harus Telkomsel aja. Planet ban, ahlinya ban. Nah, tagline itu kagak boleh. Informasi lokal, kagak boleh. Pokoknya apapun kagak boleh selain nama tokonya, nama bisnisnya bulat-bulat. Nah, kalau misalkan ada beberapa toko dan nama, itu bisa lain lagi caranya. Tapi kebanyakan di suspend itu salah posisi pemberian nama pada bisnisnya, seperti yang udah saya jelaskan ke penanya kita yang tadi ini. Pengobatan alat vital, beliau terkendala di nama bisnisnya. Beliau mengatakan katanya udah direvisi dan hasil revisinya belum mengena ke nama. Artinya beliau belum menyadari bahwa namanya bermasalah. Makanya saya berikan jawaban ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.